Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Pada kali ini, saya akan membahas materi tentang karya tulis ilmiah. Jadi materi ini sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok 5, namun saya mencoba untuk membahas ulang kembali. Langsung kita masuk saja ke pembahasan kita yang pertama. Jadi pembahasan yang pertama kita ini yaitu mengenai pengertian karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah ini adalah karya tulis yang isinya berupa fakta dan pembahasan secara ilmiah. Tujuannya adalah untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan dan mengungkap kebenaran mengenai objek yang diteliti. Jadi karya tulis ilmiah bukan sekedar opini melainkan berdasarkan fakta dan penelitian. Selanjutnya, yaitu tujuan karya tulis ilmiah. Jadi penulisan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman agar kita dapat berpikir secara logis dan ilmiah. Selain itu, karya tulis ilmiah juga berfungsi sebagai wahana transformasi pengetahuan, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa, dan membuktikan potensi serta wawasan ilmiah dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Kita lanjut yang ke selanjutnya yaitu ciri-ciri karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah ini memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari jenis tulisan lainnya. Yang pertama, yaitu objektif, berdasarkan fakta, bukan opini. Kemudian yang kedua, netral, yaitu tidak memihak atau bias. Yang ketiga, sistematis, yaitu disusun secara terstruktur dan runtut. Yang keempat, logis, menggunakan penalaran yang masuk akal. Lalu, yang kelima, menyajikan fakta. Jadi, bukan emosi atau perasaan. Yang keenam, tidak pleonastik, yaitu tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan. Dan yang ketujuh, bahasa formal, yaitu menggunakan bahasa baku dan formal. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan jenis dan karakteristik karya tulis ilmiah. Jadi ada beberapa jenis karya tulis ilmiah, diantaranya yang pertama, kegiatan saling berkirim. Yang pertama itu korespondensi, yaitu kegiatan saling berkirim surat antara dua pihak. Yang kedua yaitu makalah berisi hasil pembahasan atau penelitian. Yang ketiga itu artikel atau karya tulis yang berisi pandangan atau pemikiran penulis dengan pendekatan ilmiah. Lalu ada laporan, yaitu digunakan untuk menyampaikan data dan informasi terkait suatu hal yang telah dilakukan. Dan yang kelima ada proposal, yaitu rancangan kegiatan kerja yang disusun secara sistematis. Baru di sini ada karakteristik karya ilmiah. Jadi karakteristik karya ilmiah juga penting untuk dipahami. Karya ilmiah memiliki struktur penyajian yang terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Selain itu, penulis karya ilmiah harus menjaga sikap objektif dan tidak memasukkan unsur subjektif yang dapat mengkontaminasi data atau fakta. Bahasa yang digunakan pun harus formal dan baku. Kemudian ada penggunaan bahasa dalam karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah juga penggunaan bahasa yang butuh penggunaan bahasa yang baku sangat penting. Berikut beberapa contoh kata baku dan tidak baku yang sering digunakan. Jadi contoh yang bakunya itu ada aktivitas menggunakan huruf V. Biasanya menggunakan aktivitas menggunakan huruf F, itu tidak baku. Lalu ada aktif menggunakan huruf F, itu kata baku. Yang tidak bakunya biasa menggunakan P, aktif, tapi menggunakan huruf P. Kemudian ada asas. Asas menggunakan huruf S. Itu kata baku. Contoh kata tidak bakunya yaitu azas, menggunakan huruf Z. Lalu ada cabai. Cabai, C-A-B-A-I. Itu kata baku. Untuk kata tidak bakunya ada cabai. Dan masih banyak lagi. Jadi pastikan kita menggunakan kata-kata yang baku.
ya. Lalu yang terakhir, kita perlu memahami perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik. Teks akademik biasanya bersifat formal dan digunakan dalam konteks pendidikan atau penelitian. Sedangkan teks non-akademik lebih santai dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Oke, jadi itu saja pembahasan tentang karya tulis ilmiah. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam memahami lebih jauh tentang karya tulis ilmiah. Mungkin sekian dari pembahasan dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di materi selanjutnya mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tet, tet, terenet, tet, tet, terenet.